sahabat Klik Bersinar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama kami dalam program Klik Bersinar Oki, klinik konsultasi beranda seputar informasi kesehatan keluarga Kabupaten Oki. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 27 September 2022, melalui Room Center Rumah Sakit Umum Daerah Kayu Agung. Dengan senang hati, saya Tasya Evani Clarissa dan rekan saya, Niko Ardian. Selama 30 menit ke depan, kami akan memandu acara pada hari ini. Dan tema kita pada hari ini yaitu hernia skrotalis. Tentunya sekarang kami telah ditemani narasumber kita yaitu Dr. Faisal Mutakin SPB, dokter spesialis bedah. Selamat siang dokter. Ya, selamat siang. Apa kabarnya nih dokter? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai tema kita pada siang hari ini dokter, boleh dokter untuk memperkenalkan dirinya dulu? Ya, perkenalkan ya, nama saya Dr. Faisal Mutakin. Saya bertugas di Rumah Sakit Kayu Agung ini lebih kurang sudah jalan 3 tahun ya. Terus apa nih? Status sudah menikah, sudah punya anak. Ya. Ya, sudah gitu. Oke dokter, masuk ke sesi pertanyaan nih dokter. Ya, boleh. Hernia skrotalis itu apa dokter? Jadi hernia skrotalis itu ya mungkin kalau untuk masyarakat awam sih agak jarang dengar ya istilah ini. Yeah. Kalau di istilah awam itu usus turun atau kondoran ya. Jadi kalau dari secara bahasa, hernia itu artinya sebuah penonjolan atau protrusi dari isi perut melalui celah lemah dinding perut. Bisa di lokasi mana saja di dinding perut. Tapi yang paling sering dia di celah lemahnya itu adalah dinding perut bagian bawah, kanan bawah atau di lipat paha. Jadi isi perut itu masuk lewat celah tembus, celah dinding perut yang lemah itu turun ke bawah, ke lipat paha, kemudian turun ke arah buah zakar. Makanya kalau dari tampilannya kayak membesar buah zakarnya itu dari istilah medisnya kita sebut dengan hernia skrotalis ya, atau usus turun atau kondoran tadi. Sahabat Klik Bersinar dimanapun Anda berada, jika ada pertanyaan seputar hernia skrotalis, jangan lupa ketik di kolom komentar. Nah dokter, tadi kan sudah dijelasin nih pengertiannya. Kalau boleh tahu apa sih dok penyebab dari hernia itu sendiri? Penyebabnya sebenarnya ada 2 sih faktor predisposisi, faktor resikonya ya. Yang pertama karena kelemahan dinding perut itu sendiri. Kelemahan itu sendiri bisa dikarenakan karena pengaruh usia. Karena kan kalau semakin tua jadi semakin lemah. Ya, kolagen di dinding perut itu semakin sedikit jadinya mudah lemah dinding perut itu, atau karena dia malnutrisi, kurang gizi. Yang faktor risiko yang kedua karena meningkatnya tekanan di dalam perut. Tekanan intraabdomen. Tekanan di dalam perut itu bisa meningkat karena misalnya suatu kondisi yang meningkatkan tekanan dalam perut, misalnya pasiennya sering batuk-batuk yang kronis, sering batuk. Kalau kita batuk kan kayak gitu kan, itu mengasih tekanan ke perut ya. Jadi mendorong isi perut untuk ke bawah keluar. Batuk-batuk yang lama, ya, yang kronis yang lama ya, misalnya kayak orang TBC kan, TB paru itu kan sering batuk-batuk terus ya. Batuk kronis atau PPOK karena rokok, karena apa kan sering batuk. Atau dia sering mengejan, kalau BAB ya, susah BAB keras ya, atau sering susah kencing juga, susah BAK. Ibu mengeden juga ya dokter, ibu ngeden lahiran itu? Bisa juga kalau dia berlangsung kronis. Ini kan kalau sekali 2 kali enggak lah, tapi kalau dia terlalu sering, misalnya kayak orang yang prostat kan sering susah kencing ya, susah kencing ngeden dulu baru keluar ya, jadi kan ngasih tekanan ke perut. Atau dia sering BAB keras ya, itu kan hampir tiap hari susah ya, berbulan-bulan, kondisi yang kronis lah ya, jadi batuk kronis atau susah kencing yang terus menerus kayak prostat tadi, atau susah BAB, feses keras, konstipasi ya, itu jadi meningkatkan resiko tekanan intraabdomen, tekanan dalam perut itu meningkat ya. Yang kedua, jadi ada 2 tadi, yang pertama karena kelemahan dinding perut itu sendiri, yang kedua karena meningkatnya tekanan di dalam perut. Jadi 2 hal itu saling berkolaborasi menyebabkan penyakit hernia tadi. Oke dokter. Untuk ciri-ciri penyakit hernia itu sendiri apa dokter? Ya cirinya ya gampang ya, sering kita lihat pertama dari ya penampilannya, penampilannya pasti ada semacam benjolan mulai dari lipat paha sampai ke
salah satu sisi dari buah zakar itu ya, menonjol. Tapi itu banyak penyakit lain juga. Jangan setiap benjolan dilipat paha dianggap karena ada juga penyakit lain ya. Terus yang khasnya itu dia sifatnya sering keluar masuk, maksudnya hilang timbul ya. Jadi begitu dia aktivitas berat atau jalan atau lari-lari atau naik tangga, dia turun membesar. Nah begitu dia istirahat atau dia tiduran, dia bisa masuk lagi, kempes lagi ya. Kadang-kadang pasien itu sampai begitu dia muncul benjolan itu di buah zakarnya, dia bisa masukin sendiri, jadi kan bisa masuk sendiri, jadi bisa ada riwayat bisa keluar masuk kayak gitu ya. Terus ya pasti kalau lagi keluar pasti nggak nyaman segala macam gitu ya. Oke, untuk sahabat Klik Bersinar dimanapun Anda berada, sekarang kita sudah tahu nih ciri-ciri dan penyebabnya. Nah dokter, kalau begitu bahaya nggak sih dokter kalau penyakit hernia ini sendiri? Ya kalau bahaya sih jelas bahaya ya. Jadi tingkat kebahayaannya itu kalau dia ini kan itu kan yang nonjol di lipat paha itu kan, yang menonjol ke di buah zakar itu kan isi dalam perut ya. Bisa jadi usus ya. Kan dia turun ke bawah. Dia bahayanya suatu saat kalau dia itu ususnya itu terjepit. Dia kan masuk melalui satu lubang, melalui celah tadi ya. Misalnya ini usus ya. Ini ada celah masuk ke sini. Dia kalau celahnya agak longgar bisa keluar masuk, tapi kalau celahnya sempit dia bisa ngiket ibaratnya menjepit ya. Kalau menjepit kan itu bahaya. Kalau menjepit itu sangat bahaya sekali, karena usus itu kan kalau terjepit pertama bisa mengganggu pergerakan usus tersendiri. Dia bisa jadi obstruksi, sumbatan, akibat pasiennya kembung, mual muntah segala macam ya, nggak bisa BAB. Atau suatu kondisi yang parah sekali ketika jepitan itu sangat rapat sekali sehingga usus itu bisa sampai nekrosis, rusak ya. Kalau rusak kan hitam bocor, nanti dia itu parah sekali, bisa motong usus. Kalau kita operasi itu sangat bahaya ya. Kalau bahaya itu jadi bergantung seberapa parah derajat jepitannya itu. Jadi kalau dia masih bisa keluar masuk sih masih nggak emergensi lah operasinya ya, jadi masih bisa kita tunda. Cuma kan kita tidak tahu kapan dia terjepitnya. Jadi kalau ada penyakit seperti itu ya segera mungkin lah dibawa ke dokter ya, jangan ditunda-tunda lagi, karena kita nggak tahu kapan dia terjepitnya. Bisa jadi besok, bisa jadi lusa, bisa jadi minggu depan. Nah kalau sudah terjepit itu suatu kondisi yang emergensi, harus dioperasi segera. Dan untuk keluhan si pasien itu sendiri dokter, kalau dia misalnya ususnya terjepit tuh, yang keluhan yang dialaminya? Yang tadi saya bilang kalau terjepit kan dia tadi kembung, bisa mual muntah, nggak BAB, nyeri pasti ya kayak gitu. Ini kayaknya ekstrim juga ya Kak. Dari hal yang sepele karena batuk ya dokter. Nah, untuk sahabat Klik Bersinar dimanapun Anda berada, jadi jangan menyepelekan hal kecil dokter ya, karena berakibat fatal, seperti kita batuk yang kekencangan atau yang tadi yang cara kita ngeden atau cara kita BAB yang tadi ya dokter ya. Iya. Oke. Jadi bagaimana dokter untuk penyembuhannya? Penyembuhannya salah satu-satunya sih operasi ya. Kalau dengan obat nggak ada obat, itu kan karena adanya celah di dinding perut yang lemah kan gitu kan. Jadi celah itu harus kita tutup atau persempit, jadi dengan cara operasi ya. Kalau dengan obat nggak ada, jadi satu-satunya jalan dengan cara operasi. Setahu saya nggak ada ya. Memang pernah ada yang kayak celana hernia itu ya, tapi celana itu cuma untuk menahan biar nggak keluar aja, jadi memberikan rasa nyaman pasien kalau memang pada pasien yang belum siap operasi. Cuma kalau untuk penyembuhan cuma satu-satunya jalan itu dengan cara operasi kayak gitu. Boleh dokter dijelasin yang celana hernia, mungkin masyarakat awam masih belum paham nih apa sih dokter? Ya sebenarnya celana biasa ya, cuma dikhususkan untuk hernia, bukan untuk pengobatan ya, cuma untuk, jadi kan dia kan sering turun tuh ya, jadi menahan biar nggak turun kayak gitu. Jadi ada celana khusus kan, ada jualannya itu. Ada jualan. Cuma tapi itu tidak direkomendasikan ya, cuma untuk menahan biar kan kalau sering turun kan ganggu aktivitas gitu ya, pasti rasanya nggak nyaman segala macam kan, masa tiba-tiba keluar mau dimasukin terus kan susah gitu kan. Tapi itu bukan untuk mengobatin, untuk menahan aja sih, itu nggak direkomendasikan. Tetap iya, tetap operasi salah satu-satunya jalan.
Jadi kapan dokter harus operasinya? Ya begitu ada gejala tuh sebaiknya langsung Langsung ya, dokter ya? dibawa ke dokter, bisa kita operasi kayak gitu. Oke, jika Kalau semakin dia terjepit, semakin emergensi, itu harus kondisi emergensi, harus ke UGD kalau dia kondisi terjepit. Kalau nggak terjepit ya mungkin bawa bisa ke poli, bisa kita jadwalkan, bisa terjadwal operasinya ya, kayak gitu. nah dokter, jika dia sudah melakukan operasi nih, pasca penyembuhan dari pos operasi itu berapa lama sih dok? Nah ini pasca penyembuhan ini menarik ya. Jadi rata-rata pasien yang hernia itu takut dioperasi karena takut nggak bisa kerja lagi katanya kan. Jadi takut cuma di rumah aja, sedangkan dia pencari nafkah gitu kan. Jadi kalau setelah operasi hernia itu bisa beraktivitas yang normal, aktivitas biasa. Itu setelah 1 sampai 2 minggu pasca operasi sudah bisa aktivitas yang biasa. Tapi kalau dia aktivitas berat boleh setelah 2 bulan pasca operasi. Ya, kalau aktivitas ringan kan kayak biasa, yang aktivitas rumahan, kerja kantor itu biasa, itu termasuk aktivitas normal. Kalau aktivitas berat itu 2 bulan setelah operasi baru bisa mulai lagi gitu, istirahat dulu selama 2 bulan. Cukup lama juga ya dok. Ya, karena kan nanti takutnya berulang gitu kan. Nah, untuk sahabat klik bersinar dimanapun anda berada, jadi jangan takut untuk operasi hernia karena masa penyembuhannya itu ada kategori ya dok. Iya. Ada untuk kategori ringan dan kategori berat. Iya dokter. Jadi untuk masyarakat awam ya dokter ya, kalau mendengar kata operasi itu kayaknya untuk biaya berat banget. Ngeri ya. Benar. Pasti pikirannya langsung di biaya Iya. nih. Benar. Apakah masuk di jaminan BPJS atau umum itu dokter? Alhamdulillah sampai sekarang sih masuk BPJS ya, masih ditanggung oleh pemerintah gitu. Alhamdulillah ya. Iya. Nah, jadi untuk sahabat klik bersinar dimanapun anda berada, jangan takut jika ada saudara atau kerabat yang mengalami hernia ini, jangan takut untuk dikonsulkan ke dokter karena itu sudah termasuk jaminan pemerintah ya, Ya. dokter. Tentunya harus ada BPJS. Nah dokter, setelah dioperasi hernia nih, untuk sembuh total itu ada kemungkinan nggak, atau penyakit hernia ini bisa kambuh kembali? Oh iya. Kemungkinan untuk kambuh lagi juga tetap masih ada ya, tergantung dia. Tadi salah satu faktor predisposisi tadi kan sering ngeden, sering batuk, sering susah kencing dulu baru kencing kan gitu kan. Itu kan kalau faktor-faktor itu tidak dihilangkan ya bisa berulang lagi. Iya, makanya harus dihindari faktor-faktor yang seperti itu. Baik sahabat klik bersinar roti, sepertinya semakin seru nih pembahasan kita pada siang hari ini. Jadi untuk sahabat klik bersinar roti jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi setelah cuplikan berikut ini.
Kesehatan Keluarga Kabupaten Oki. Baik dokter, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mengenai hernia skrotalis itu sendiri dokter, apakah dapat mempengaruhi kesuburan pria? Wah, jelas tidak ya. Tidak. Jadi nggak ada hubungan antara hernia dengan kesuburan. Syukur. Kalau berbicara dengan pria dokter, apakah hernia itu juga mempengaruhi nih untuk kemandulan pada wanita? Nggak ada hubungan sih. Nggak ada Jadi hubungan. memang nggak ada hubungan sama sekali dengan kesuburan dengan apa. Walaupun habis operasi juga nggak mempengaruhi itu juga. Itu biasanya asumsi aja sih. Ya asumsi aja. Untuk sahabat Klik Bersinar dimanapun Anda berada, jadi jangan takut karena penyakit hernia itu tidak ada hubungan antara kesuburan dan Kemandulan. penyakit kemandulan. Iya. Benar. Kalau untuk bayi nih dokter, apakah bisa terjadi hernia skrotalis ini? Oh iya, jadi hernia ini memang paling sering terjadi pada usia dewasa ya, terutama usia tua gitu kan, karena kan kelemahan dinding perut tadi ya. Tapi ada juga sebagian kecil terjadi saat bayi atau anak-anak. Tapi mekanisme penyebabnya beda ya. Jadi kalau pada bayi dan anak-anak itu terjadi karena bawaan lahir. Jadi kelainan kongenital ya, kelainan bawaan gitu. Jadi mekanisme berbeda. Ada, cuma sedikit lebih jarang gitu. Berarti bayi juga bisa kena ya? Bisa. Kalau begitu dok, bagaimana sih dok cara penyembuhannya jika memang hernia itu harus dioperasi pada bayi? Usia berapa sih dok bayi itu harus dioperasi? Jadi kalau pada bayi itu paling sering terjadi pada bayi usia prematur ya, gitu ya. Jadi kalau dia bisa dioperasi nggak ada batas umurnya. Jadi begitu kondisi bayinya stabil, mungkin berat badannya cukup atau pasiennya bayinya itu nggak lagi sakit, bisa langsung dioperasi. Jadi nggak ada istilah batasan umur setahun dulu, enggak. Karena kita takutnya nanti terjepit duluan. Misalnya dia muncul usia 6 bulan ya, kita nggak nunggu sampai umur setahun, nanti takutnya kita kan nggak tahu, itu kan bom waktu. Jadi suatu saat bisa terjepit, nah itu bahaya. Terjepit, suatu kondisi terjepit ususnya itu bahaya, emergensi. Jadi begitu tahu diagnosanya, terus pasiennya juga gizinya baik, nggak ada kelainan-kelainan lain, ya bisa langsung dijadwalkan untuk operasi gitu. Oh iya dokter. Kalau ini dokter, salah satu penyebabnya bukan kalau untuk pengangkatan beban berat itu dokter. Itu termasuk penyebabnya itu dokter? Iya, yang tadi yang peningkatan tekanan tadi kan penyebabnya dua, karena kelemahan dinding perut, sama yang kedua karena meningkatkan tekanan dalam perut ya. Meningkatkan tekanan dalam perut tadi karena sering batuk, sering ngeden, atau sering ngangkat berat tadi. Itu kan kalau kita ngangkat berat kan jadi perut itu meningkat tekanannya kan. Jadi gitu. yang menekan pada perut aja itu dokter ya? Misalnya di pusat kebugaran itu kan? Ngangkat berat. Apakah ada sikap-sikap yang bisa mengakibatkan hernia tersebut? Kalau fitness maksudnya karena resiko. Jadi rata-rata pasien hernia ini usia tua gitu ya. Jadi makanya tadi kolaborasi antara dua hal, karena kelemahan dinding perut sama tekanan yang meningkat, tekanan perut. Jadi kalau cuma tekanan aja tapi kalau dinding perutnya masih kuat ya enggak lah. Karena kan kalau fitness itu rata-rata usia muda, dinding perutnya masih kuat walaupun tekanannya umurnya meningkat karena mungkin ngangkat berat fitness itu ya enggak lah. Jadi kan jadi kolaborasi dua hal itu, jadi kelemahan dinding perut makanya pada usia itu akan sering, sama meningkatnya tekanan tadi di dalam perut karena mengedan, batuk kronis atau ngangkat berat, kerja berat, mungkin sering ngangkat apa itu tukang bangunan mungkin ya kayak gitu. Jadi efeknya lebih ke otot perut. Iya, tekanan intraabdomen, tekanan dalam perut meningkat. Jadi menekan isi perut ke bawah. Muncullah jadi kondoran atau hernia tadi kayak gitu. Jadi jangan takut untuk fitness. Iya, jangan takut fitness dong. Iya. Solusi yang pengangkatan berat itu kan apakah yang diikat di pinggang itu dokter? Yang pakai sabuk itu jadi nggak ngaruh juga ya? Nggak ngaruh. Nggak ngaruh ya? Yang diikat kan di perut, sedangkan yang titik lemah itu di paha, di perut bagian kanan bawah yang paling dekat lipat paha itu, titik celah lemahnya situ. Kita ini ikat perut masih turun juga. Cara mengikat perut dengan nggak efek. Nggak. Nah, untuk sahabat Klik Bersinar dimanapun Anda berada, jadi jangan takut untuk olahraga fitness karena tidak ada pengaruh antara fitness dengan hernia ya dokter. Fitness Jadi sehat. jangan takut, jadi jangan berasumsi
gara-gara otot perut yang lemah karena Ya. kita fitness, jadi kita takut nih dokter. Justru kalau fitness dia meningkatkan Bener. otot perut, bikin six pack kan, Iya. kuat di dinding perut jadi kuat. Enggak lah. Diangkat. Iya. Terlalu berat itu. Jadi Iya. lain beban ya dokter. Lain beban. Justru meningkatkan ini apa otot perut. Oke. Ya, kalau yang usia tua itu lemah itu karena usia tua kan degenerasi ya, tua, jadi kolagen yang di apa dinding perut itu sedikit lemah, jadi mudah jebol kayak gitu. Nah, Tua beda, tuh, iya. Umurnya tuh berapa tuh kisarannya? paling sering di atas 60 ya. Di atas hernia. 60. Nah, paling sering di atas 60. Oke, ada pertanyaan nih dokter dari sahabat online kita, dari Pak Umar Yahya. Assalamualaikum dokter, mau tanya penyebab terkena hernia dan gejala awal terkena hernia itu seperti apa sih dok? Kayak ngikutin kayak apa? Nggak ngikutin. Kayak sudah dijawab semua Mungkin, kayaknya. mungkin dia tidak mengikuti dari awal pembicaraan. Jadi apa itu tadi? Penyebab terkena hernia Penyebab dan gejala. dan Wah, gejala. diulang lagi. Jadi Nggak apa-apa, dokter, mungkin diulang kita kembali. Mungkin baru masuk. persingkat lagi ya. Jadi penyebabnya dua hal, jadi ada faktor resiko. Kelemahan dinding perut ya, kelemahan dinding perut ini bisa karena usia tua atau kondisi kurang gizi, malnutrisi. Atau yang kedua karena meningkatnya tekanan di dalam perut. Meningkatnya tekanan di dalam perut itu bisa jadi karena dia batuk yang kronis yang lama, sering ngejan kalau BAB atau BAK ya, atau sering ngangkat-ngangkat berat. Itu faktor penyebabnya ya, dua hal tadi saling berkolaborasi. Terus gejalanya ya pasti adanya benjolan di lipat paha sampai turun ke salah satu buah zakar membesar ya, tapi membesarnya sifatnya hilang timbul. Jadi kalau dia kerja atau jalan atau lari atau naik tangga dia turun, tapi begitu dia istirahat, begitu dia berbaring bisa masuk lagi kayak gitu. Jadi bisa keluar masuk hilang timbul benjolannya kayak gitu. Oke, ada pertanyaan lagi dok dari sahabat online kita, dari Ibu Yuyun Kurniati. Dokter izin bertanya, apakah hernia ini bisa sembuh tanpa operasi? Kayak sudah jauh juga tadi. Jadi nggak ada jalan, satu-satunya cuma operasi kayak gitu. Untuk Pak Umar dan Ibu Yuyun, semoga jawaban dari dokter dapat Ya. diterima. Dan ini dokter, nggak terasa nih sudah kurang lebih 30 menit kita berbincang-bincang mengenai edukasi seputar hernia. Bolehlah dokter memberikan tipsnya pada sahabat Klik Bersinar yang telah bergabung pada hari ini. Tips apa ya? Tips seputar hernia. Tips biar nggak terkena hernia Iya. ya. Jadi kan hernia tadi kembali lagi ke faktor penyebab atau faktor resikonya tadi, karena meningkatnya tekanan di dalam perut ya gitu. Jadi tips biar terhindar terutama pada usia tua, jadi agak dikurangi nih aktivitas-aktivitas yang mengangkat beban berat, atau kalau dia ada sering batuk yang lama, sering susah kalau kencing, sering ngedan kalau BAB, itu cepat-cepat berobat ke dokter, jadi sehingga bisa diobatin gitu. Jadi kalau batuk diobatin batuknya, kalau susah kencing diobatin itunya biar lancar. Jadi nggak ada faktor-faktor yang menyebabkan untuk meningkatnya resiko terkena hernia tadi kayak gitu. Ini pada usia tua paling sering ya, jadi agak di highlight di ini ya, diwaspadai kayak gitu. Oke, terima kasih dokter untuk waktunya pada hari ini. Semoga informasi ini dapat berguna bagi sahabat Klik Bersinar yang telah bergabung pada hari ini. Dan untuk sahabat Klik Bersinar dimanapun Anda berada, jangan lupa like, comment, and share media sosial Rumah Sakit Umum Daerah Kayu Agung. Kami pamit undur diri, saya Tasya Evani Clarissa dan rekan saya Niko Ardian, serta dokter kebanggaan kita. Dr. Faisal. Kami akhiri. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.